Di video kali ini aku bakal nunjukin gimana cara ngajut mini octopus. Untuk alat dan bahannya, kita bakal butuh katun susu atau milk yarn yang ukurannya 50 gram. Bebas warnanya apa aja, tapi di sini aku pakai warna pink. Next, kalian juga akan butuh hak pen atau crochet hook yang ukurannya bisa 4 atau 5 mm. Tapestry needle, mata amigurumi dan safety ice yang ukurannya 6 mm. Peniti atau stitch marker, dakron, dan gunting. Letakkan kedua jari kita seperti ini, lalu putarkan benang dari depan jari kita, tahan pakai jari jempol, lalu putar ke belakang kedua jari. Lalu kita putarkan ke depan lagi seperti ini, dan putar ke belakang lagi, tapi kali ini kita silang. Jadi bukan lurus kayak gini, tapi kita silang ke belakang. Nah, habis itu kita tahan pakai jari manis kita ujungnya. Dan habis itu aku ambil crochet hook aku atau hak pen aku dan aku pakai sisi bagian 7 atau kalau milimeternya itu dia ukuran 5 mm, oke? Nah, caranya kalian langsung masukin aja crochet hook dari bawah benang yang paling depan, lalu tarik benang belakangnya itu ke depan lewat bawah benang yang depan, lalu kita putarkan crochet hook dan kita ambil lagi benang yang belakangnya itu dan kita tarik seperti ini melalui loop atau hole-nya yang tadi, dan ini kita telah membuat magic circle. Untuk memegang benangnya, aku puterin benang yang ujungnya ini ke belakang jari kelingking, terus ke depan lagi. Lalu habis itu ke belakang jari telunjuk, dan ujungnya aku pegang pakai jari tengah dan jempol. Sebenarnya banyak cara untuk memegang benang, kalian bisa cari di internet juga, tapi ini cara yang biasa aku gunain untuk memegang benang. Nah, ujung benang yang ini kita biarin aja. Sekarang kita langsung bikin 8 single crochet ke dalam magic circle ini. Pertama masukkan crochet hook ke dalam tengah-tengah bolongan ini, lalu tarik benang keluar sampai ada 2 loops di hook kita. Lalu dari bawah benang kita putarkan crochet hooknya sehingga melilit benang seperti ini, lalu kita tarik ke kedua loops yang ada di hook kita tadi. Dan ini satu single crochet, kita bakal bikin 7 lagi. Tarik benang dari lingkaran, ada 2 loops di hook kita. Lalu dari bawah benang kita tarik ke kedua loops di hook kita. Ini single crochet kedua. Kita bakal bikin 6 lagi. Tarik benangnya sehingga ada 2 loops di hook kita. Crochet hook dari bawah benang, 3 single crochet. Tarik benangnya sehingga ada 2 loops di hook kita. Lalu kita putarkan dan ini single crochet yang keempat. Kita akan terus buat ini sampai ada 8 single crochet di dalam magic ring kita atau magic circle kita. Dan ini single crochet yang ke-8. Nah, kalau udah, kalian langsung tarik aja ujung benangnya, tapi sebelumnya kita keluarin dari lingkaran itu, lalu kita tarik sampai rapat kayak gini. Dan total kita sekarang ada 8 stitch. Jadi kita langsung hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini adalah stitch ke-8 dan kita next untuk row kedua kita bakal masukin ke dalam stitch ke-8 tadi itu. Nah, untuk row kedua ini kita bakal masukin 2 single crochet di masing-masing stitchnya, atau biasa kita sebut juga dengan increasing row, oke? Jadi setiap stitch akan kita masukin 2 single crochet. Kita mulai dari stitch pertama. Untuk row kedua, ini single crochet yang pertama, 2 loops di hook kita, tarik benang ke dalam kedua loops. Ini single crochet yang pertama. Nah, kita bakal langsung tandain aja pakai stitch marker biar kita nggak lupa bahwa ini tuh adalah row kedua. Ini adalah stitch menandai awal mula row kedua atau stitch pertama dari row kedua. Kita kasih tanda. Nah, ini kan baru satu stitch kan. Tadi aku udah bilang kalau kita bakal masukin 2 single crochet di masing-masing stitchnya. Aku bakal langsung masukin 1 single crochet lagi di dalam stitch yang sama. Dalam stitch pertama ini baru 1 dan kita bakal masukin 1 lagi.
tarik benang keluar, ada 2 loop di kita, dan ini adalah single crochet kedua dalam satu stitch yang sama. Nah, kalau di stitch pertama ini udah ada 2 single crochet, kita bisa pindah ke stitch selanjutnya dan masukkan single crochet 2 kali juga. Ini yang pertama, dan kita bakal masukin 1 single crochet lagi dalam stitch yang sama. Dan ini yang kedua. Pindah ke stitch sebelahnya. Ini single crochet yang pertama, dan kita masukin 1 lagi ke dalam stitch yang sama, dan ini single crochet yang kedua. Next ke stitch sebelahnya, kita akan bikin 2 single crochet juga di dalamnya. Ini yang pertama, dalam stitch yang sama lagi, dan ini single crochet yang kedua. Setelah ada 2 single crochet dalam stitch ini, kita langsung pindah ke stitch sebelahnya. Ini single crochet yang pertama. Masukin lagi ke dalam stitch yang sama, dan ini yang kedua. Dan kita bakal terus masukin 2 single crochet di masing-masing stitch sampai stitch sebelum stitch marker kita atau sebelum peniti kita itu. Karena pas yang udah kita tandain pakai peniti itu adalah awal dari mula row. Oke, berarti di sini aku tinggal 2 stitch lagi. Kita bakal increase di kedua stitch terakhir. Ini yang pertama, dan ini single crochet yang kedua. Setelah itu kita langsung pindah ke stitch sebelahnya atau stitch terakhir di sini. Kita masukin ini single crochet yang pertama, dan ini single crochet yang kedua. Oke, kita udah nge-increase di setiap stitchnya atau masukin 2 single crochet di setiap stitchnya. Yang ada peniti ini adalah awal mula dari row kedua tadi. Jadi kita stop sampai sebelum peniti. Nah, biar gak salah sekarang kita hitung aja. Totalnya sekarang harus ada 16 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 terakhir yang ada penitinya. Nah, selanjutnya kita bakal pindah ke row selanjutnya, row 3 sampai 5. Kita hanya bakal masukin 1 single crochet di setiap stitchnya. Kita lepas dulu penitinya karena kita bakal langsung masukin 1 single crochet ke dalam stitch pertama untuk row baru. Di sini yang bentuknya kayak V ini sebelahnya, kita bakal langsung masukin 1 single crochet di dalamnya. Tarik benang keluar, ada 2 loop di hook kita. Dan bikin 1 single crochet untuk stitch pertama di row ketiga. Nah, habis itu langsung kalian tandain lagi pakai peniti stitch pertama untuk row baru kalian. Nah, habis itu kita hanya bakal masukin 1 single crochet di masing-masing stitch. Di stitch kedua sekarang kita langsung masukin 1 single crochet aja, jadi kita nggak ngelakuin increase. Untuk row ketiga sampai row kelima kita nggak akan nge-increase sama sekali. Kita hanya masukin 1 single crochet di masing-masing stitchnya.
Dan ini adalah stitch terakhir untuk row ketiga kita. Dan kita hanya masukin satu single crochet untuk stitch terakhir, seperti stitch yang lainnya hanya satu single crochet di masing-masing stitch. Nah, yang ada stitch markernya ini adalah awal mula row baru kita atau row keempat kita. Jadi kita masukin satu single crochet. Kalau udah, langsung kita tandain pakai peniti atau stitch marker kita untuk nandain kalau ini tuh adalah stitch pertama untuk row keempat kita. Nah, row keempat ini sama juga kayak row ketiga, kita hanya akan memasukkan satu single crochet di masing-masing stitchnya. Nah, ini yang stitch kedua, kita bakal masukin satu single crochet juga. Stitch ketiga juga akan kita masukin satu single crochet. Begitu seterusnya sampai akhir stitch atau sampai stitch ke-16, kita hanya akan masukin satu single crochet di setiap stitchnya. Oke, jadi nggak ada nge-increase, kita akan masukin satu single crochet sampai stitch ke-16. Next, ini adalah stitch terakhir untuk row keempat. Kita masukin satu single crochet. Kita buka stitch markernya karena kita akan masukin satu single crochet sebagai tanda dari awal mulanya row kelima. Oke, kalau udah langsung kita kasih peniti untuk menandakan bahwa stitch ini adalah stitch pertama untuk row kelima. Nah, row kelima ini sama juga seperti row keempat dan row ketiga, kita hanya akan memasukkan satu single crochet di masing-masing stitchnya. Oke, jadi sampai stitch ke-16, masing-masing stitch itu isinya hanya satu single crochet. Jadi kita nggak akan ada nge-increase sama sekali untuk di row kelima ini. Oke, ini adalah stitch terakhir untuk row kelima. Kita bikin satu single crochet seperti biasa. Dan total stitch kita harus ada 16 stitch ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yang ada stitch markernya. Untuk masukin mata, kita akan masukin di antara row keempat dan row kelima. Oke, jadi kita hitung dari yang paling atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di antara row 4 sama 5 berarti yang ini ya, di tengah-tengah ini. Nah, langsung aja kalian taruh matanya di antara row keempat dan row kelima. Untuk jarak antar matanya itu kalian bisa kira-kira sendiri sesuai preferensi kalian, tapi untuk letaknya sendiri itu di antara row keempat dan row kelima ya. Tapi jarak antar matanya ini bebas. Tapi menurut aku segini ini udah cukup ya. Jaraknya itu nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh. Nah, kalau kalian sudah suka dengan jarak antar matanya, kalian langsung balik aja dan kalian pasang safety eyes ke belakang mata amigurumi-nya sampai rapat. Kalian tekan. Biasanya kalau udah rapat akan ada suara tek gitu. Nah, kalau mata yang ini udah, kita langsung pindah ke mata sebelahnya. Dan kita bakal pakai safety eyes juga.
Oke, selanjutnya kita bakal mulai decreasing row atau untuk menutup boneka kita ini. Jadi sebelumnya kita buka dulu nih stitch markernya atau peniti kita. Dan aku pengen ngajarin dulu kalau di setiap stitch kita itu kita ada yang namanya front loop bagian depan sama back loop. Biasanya dari tadi kita tuh kalau bikin single crochet kita masuk ke keduanya kan. Kita masuk ke keduanya seperti ini. Nah, untuk memulai decreasing row kita hanya akan masuk ke bagian back loop only atau bagian yang belakang aja. Oke, kenapa kita nggak pakai yang depan? Karena yang depan ini nanti bakal kita pakai untuk bikin tentacles-nya dari gurita ini. Nah, jadi kita bakal nge-decrease di setiap stitch, kita hanya akan masuk ke back loop only, oke teman-teman. Jadi bukan kayak begini, tapi kita akan masuk ke bagian belakang aja, yang kayak gini. Oke, jadi hanya masuk ke bagian back loop only atau bagian yang belakang aja. Bukan masuk ke kedua-duanya kayak gini, tapi hanya masuk ke bagian yang belakang aja kayak gini. Nah, kalau udah kalian langsung tarik benang keluar dari bagian belakang sampai ada 2 loops di hook kita masuk lagi ke bagian belakang dari stitch sebelahnya. Lalu tarik benang keluar lagi. Sekarang ada 3 loops di hook kita. Kita bakal putarkan dan tarik benang ke dalam 3 loops tersebut. Ini baru decrease yang pertama. Nah, kita langsung tandain lagi pakai peniti atau stitch marker kita di decreasean pertama. Selanjutnya kita bakal pindah ke stitch sebelahnya dan kita akan nge-decrease juga lewat belakang back loop only, tarik benang keluar, ada 2 loops di hook kita, lewat back loop only stitch sebelahnya. Sekarang ada 3 loops di hook kita, lalu masukkan ke ketiga loopsnya. Ini decrease yang kedua. Kita bakal bikin lagi lewat back loop only aja. Yang posisi deket mata ini emang agak susah dilihat. Oke, jadi ini bagian depannya. Dan ini bagian belakangnya. Kita hanya masuk ke bagian belakang aja. Bukan masuk ke kedua-duanya kayak gini, tapi kita hanya masuk ke bagian yang belakang aja. Tarik benangnya keluar. Habis itu kita pindah ke stitch sebelahnya lewat belakangnya aja atau lewat back loop only aja. Lalu tarik benang keluar dari back loop only tersebut sampai ada 3 loops di kita dan masukkan ke ketiga-tiganya. Kita bakal ulang lagi ke stitch sebelahnya, back loop only, tarik benang keluar melalui back loop only, pindah ke stitch sebelahnya lewat back loop only, lalu tarik benang keluar sampai sekarang ada 3 loops di kita dan tarik benang melalui 3 loop tersebut. Kita bikin decreasing lagi di stitch sebelahnya lewat back loop only di stitch selanjutnya. Sekarang ada 3 loops di kita, tarik benang melalui 3 loops tersebut. Kita bikin lagi decreasing stitch selanjutnya melalui back loop only stitch pertama, pindah ke stitch kedua lalu back loop only dan tarik benang keluar. Sekarang ada 3 loops di hook kita, tarik benang melalui ketiga loops tersebut. Kita pindah ke stitch selanjutnya lewat back loop only, tarik benang keluar, pindah ke stitch sebelahnya lagi, lalu back loop only, tarik benang keluar, ada 3 loops di hook kita, tarik benang melalui 3 loop tersebut. Ini decreasing stitch selanjutnya dan ini decreasing stitch terakhir. Back loop only, tarik benang keluar, ada 2 loops di hook kita, back loop only di stitch sebelahnya, tarik benang keluar, ada 3 loops di hook kita dan tarik benang melalui ketiga loops tersebut. Totalnya sekarang harus 8 stitch, kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini yang ada stitch markernya ya. Dan tadi kalian terakhir itu berhenti harus sebelum stitch marker.
Jadi 2 stitch terakhir sebelum peniti kalian atau sebelum stitch marker kalian itu adalah 2 stitch terakhir ya. Karena untuk decreasing stitch kita bakal pakai 2 stitch. Nah ini masukin aja dark round secukupnya. Kalau udah kalian langsung tarik benang kayak gini. Agak panjang, habis itu kalian gunting. Kalau udah kalian gunting langsung kalian tarik aja semuanya. Nah, habis itu kalian udah bisa copot stitch markernya di sini atau copot penitinya karena kita bakal ngejahit ujungnya biar bonekanya ini udah gak ada bolongan lagi di tengah-tengahnya. Kita masukin melalui tapestry needle kita. Nah, kalau udah langsung dijahit aja. Oke, cara ngejahitnya ini kan ada front loop dan ini bagian back loopnya. Cara ngejahitnya kita hanya akan masukin jarum ke bagian front loop dari masing-masing stitch. Again, ini front loop dan belakangnya ini adalah back loop. Kita hanya akan masukin jarum ke bagian front loop. Dan kalian bisa ngulangin step ini selama 8 kali, pokoknya sampai bolongannya ketutup. Karena 8 kali itu maksudnya adalah total stitch kita terakhir ya. Jadi kalian ngulangin 8 kali atau ke 8 stitch yang berbeda. Ini back loopnya, kita hanya akan masuk ke bagian front loop. Kalian bakal terus ngejahit muterin kayak gini sampai bolongannya tuh lama-lama ketutup. Nah, kalau menurut kalian udah cukup rapet gitu ujungnya, kalian tinggal bikin iketan kayak gini. Jadi jangan diterusin sampai ketarik gitu. Di loopnya atau di bolongannya kalian masukin jarumnya sampai dia keikat kayak gini. Ini tujuannya biar lebih secure atau lebih aman aja sih. Nah, kalau udah langsung selipin aja bekas benangnya dari bawah ke atas kayak gini. Nah, kalau udah kalian selipin, udah gak ada kelihatan bekasnya, bisa langsung kalian gunting aja ujungnya kayak gini. Sekarang udah selesai dan aku bakal nunjukin gimana cara bikin tentacles. Oke, jadi ini kita balik dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini kayak ada stitch. Kalau kalian inget tadi di decreasing row kita cuma lewat back loop only kan. Nah, ini tuh adalah bagian depannya dari stitch yang kita nggak lewatin. Oke, sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang paling terakhir ada di paling bawah di sini 16. Oke, jadi totalnya harus ada 16 stitch. Lingkarin gurita kita. Next kita bakal mulai bikin tentaclesnya. Jadi untuk bikin tentaclesnya kita nggak masuk dari atas kayak gini. Ini kebalik ya, salah. Jadi crochet hooknya posisinya harus kayak begini, lurus dari bawah octopus kayak gini. Nah, habis itu kalian langsung tarik benangnya aja keluar dari loops tersebut. Kita bakal bikin chain 1. Putarkan benang, masukkan ke dalam loops yang ada di hook kita. Ini kita udah bikin 1 chain. Habis itu putarkan benang ke crochet hook kita, lalu masukkan lagi ke dalam stitch yang sama. Oke, masih di dalam stitch yang sama. Habis itu tarik benang keluar. Sampai sekarang ada 3 loops di hook kita. Putarkan benang melalui crochet hook dan melewati 2 loops pertama. Sekarang ada 2 loops di hook kita. Putarkan benang ke dalam crochet hook. Masukkan ke dalam stitch yang sama, masih ke dalam stitch yang sama. Tarik benang keluar. Ada 4 loops di hook kita sekarang.
Habis itu putarkan benang ke dalam hook dan masukkan ke kedua loops yang pertama kayak gini. Sekarang ada 3 loops di hook kita, putarkan benang dan masukkan ke ketiga loops terakhir. Kita baru aja bikin apa yang disebut dengan bobble stitch, oke? Jadi dalam stitch yang pertama ini tadi isinya ada 1 chain dan 1 bobble stitch. Buat masukin stitch yang kedua kita hitung dulu biar gak salah posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang 16 ini emang dia agak masuk ke dalam gitu posisinya. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Jangan sampai masuk ke yang 15 tapi yang ke 16 ini yang agak ke dalam gini. Oke, berbeda dengan stitch sebelumnya, kali ini kita cuma bakal masukin slip stitch aja. Kita nggak akan masukin chain one dan bubble stitch. Oke, kita masukin crochet hook ke dalam, tarik benang keluar. Seperti yang aku bilang tadi, kita hanya bakal ngelakuin slip stitch. Jadi masukkan benang ke dalam loops yang udah di hook kita. Ini adalah slip stitch. Kalau udah, kita langsung pindah ke stitch sebelahnya, oke? Atau ke stitch ketiga, lalu tarik benang keluar kayak gini. Kita bakal slip stitch juga di stitch ketiga. Kalau udah, kita bakal chain one. Dan kita bakal masukin bobble stitch di dalam stitch ketiga ini. Untuk mulai bobble stitch seperti biasa, kita bakal memutarkan crochet hook dengan benang kayak gini. Habis itu masukin crochet hook kalian ke dalam stitch yang sama atau stitch ketiga. Tarik benang keluar. Sekarang ada 3 loops di hook kita. Putarkan lagi. Masuk ke kedua loops pertama. Putarkan. Masuk ke dalam stitch yang sama juga. Tarik benang keluar. Ada 4 loops di hook kita. Putarkan benang, masukin ke 2 loops pertama. Sekarang ada 3 loops di hook kita, putarkan dan masukkan ke 3 loops terakhir. Ini adalah bobble stitch kedua kita. Kita pindah lagi ke stitch sebelahnya atau stitch keempat. Dan kita hanya akan slip stitch di stitch keempat. Jadi kalau kalian perhatiin ini polanya selang-seling ya. Udah slip stitch, kita langsung pindah ke stitch kelima. Kita slip stitch di stitch kelima. Kalau udah, kita langsung chain one. Dan kita akan masukin bobble stitch di stitch kelima ini. Masukkan, tarik benang keluar, ada 3 loops di hook kita. Putarkan dan masukin ke kedua loops pertama. Sekarang ada 2 loops di hook kita. Putarkan benang ke dalam hook pen. Masukkan hook pen ke dalam stitch. Ada 4 loops di hook kita. Putarkan benang dan masukkan ke kedua loops pertama. Sekarang 3 loops, putarkan benang dan masukkan ke 3 loops terakhir. Dan ini bobble stitch ketiga kita. Kita akan pindah ke stitch sebelahnya dan kita akan slip stitch di stitch sebelahnya ini. Kalau udah, kita pindah ke stitch sebelahnya lagi dan kita akan mulai dengan slip stitch. Habis slip stitch kita akan chain one. Dan kita akan masukin bubble stitch. Jadi kalau kalian perhatiin, ini polanya tuh sama dari awal selang-seling. Stitch pertama bubble stitch, stitch kedua cuman slip stitch, stitch ketiga bubble stitch, stitch keempat slip stitch. Jadi kita ulang-ulang aja terus ini polanya. Oke, ini adalah stitch terakhir dan kita akan berakhir dengan slip stitch.
Sekarang kita hitung ya jumlah tentaklesnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi total harus ada 8 tentacles. Kalau udah berarti kalian benar. Habis itu langsung tarik aja benangnya. Kalau udah digunting. Dan kita bakal sembunyiin lagi sisa benangnya. Kalau aku sembunyiinnya ke bagian atas kayak gini. Dan benang yang pendeknya ini aku sembunyiin ke bawah. Sebenarnya bebas kemana aja. Tarik kayak gini. Nah kalau udah, aku langsung gunting aja sisa-sisanya yang kayak gini, biar nggak ngegantung-gantung. Sekarang udah selesai, jadi